semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat mengikuti ibadah kita malam hari ini Mujizat Zaman Now. Dan kita terus tetap di sini dan kita tetap mau setia menunggu janji-janji dan mujizat Tuhan untuk kita semua tentunya. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, saudara terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dan kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang telah Kau berikan untuk kami. Untuk hari ini mujizat Zaman Now ini. Engkau memberkati tugas-tugas acara ini. Siaran kami ini Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang datang, Engkau yang bertahta Tuhan di setiap ibadah kami. Tuhan, Kau lihat hati anak-anakmu yang hadir mengikuti ibadah malam hari ini. Meminta Tuhan yang setia untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah mujizat terus terjadi dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil untuk hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami semua yang mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada terus besertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, sama kami kita berdoa. Amin. Mari kita mencurahkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita lihat ujian dalam sungguh. Kita akui Dia bahwa Dia Tuhan satu-satunya. Tuhanku, Kaulah Raja, Kau yang kemuliaan di bumi dan di surga. Lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang kemulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Oh, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan, oh Yesusku. Haleluya. Engkau besar, anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hatiku, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasa
hatiku, hadiratmu Tuhan, penuh kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Oh, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Hadiratmu beri kekuatan, hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu memulihkan hidupku. Bapak Ibu, hari ini kita berada pada masa di mana Yesus akan menjalani perjalanan Via Dolorosa ya. Besok kita akan merayakan Jumat Agung ya. Yesus Kristus mati di kayu salib supaya kita yang berdosa diampuni. Kita yang berdosa ditebus. Kita yang harusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan mengenai salib Kristus ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 37 sampai ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 37 sampai ayat yang ke-43. Saya bacakan bagi saudara semua. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara, berita tentang Yesus yang disalibkan, mati dan bangkit dari antara orang mati
merupakan berita yang disaksikan oleh para murid Yesus dan orang-orang yang hidup pada zaman di mana Yesus hidup. Dalam kisah ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa Petrus yang adalah murid langsung Tuhan Yesus, setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, Tuhan menugaskan mereka untuk pergi ke segala bangsa dan memberitakan Injil. Apa yang mereka beritakan dalam berita Injil itu? Yaitu bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, dan dialah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu yang diberitakan oleh para murid, termasuk Petrus. Dan dalam peristiwa yang baru kita baca ini, Petrus disuruh Tuhan datang ke rumah Kornelius, seorang yang bukan orang Yahudi. Lalu ketika dia sampai di rumah Kornelius, sudah berkumpul tetangga-tetangga dan sahabat daripada Kornelius. Dan ayat-ayat yang baru kita baca itu merupakan khotbah Petrus, kesaksian Petrus di rumah daripada Kornelius. Dia bilang, kamilah saksinya. Saksi dari apa? Petrus bilang apa? Kamilah saksi daripada kematian dan kebangkitan Kristus itu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu dengar ada orang yang bilang Yesus tidak disalibkan, Bapak Ibu mau percaya orang itu atau percaya Petrus? Kalau saya memilih percaya Petrus. Petrus murid langsung dari Tuhan Yesus. Petrus hidup di zaman itu. Petrus menyaksikan secara langsung. Orang yang ngomong itu baru hidup ratusan tahun sesudah Yesus. Pasti saya akan lebih memilih percaya kepada apa yang disaksikan oleh Petrus. Dan kesaksian inilah yang oleh para rasul, mereka dengan kuasa, dengan keberanian, mereka pergi ke berbagai tempat. Dan mereka berkata, Yesus Kristus ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Bahkan Bapak Ibu, dalam khotbah Petrus, ketika hari raya Pentakosta, ketika pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, Petrus bilang begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow. Ini Petrus yang ngomong Bapak Ibu dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Petrus yang ketika Yesus ditangkap, orang bilang, engkau ini salah satu murid dari Dia ya? Petrus sampai bersumpah, Petrus bilang apa? Aku tidak mengenal orang itu. Tetapi setelah dia mengalami baptisan Roh Kudus, dengan penuh keberanian, dia bilang apa? Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh nama itulah hari ini Bapak Ibu dan saya, kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pemberitaan tentang salib Kristus merupakan bagian penting dari iman Kristen. Itu yang disaksikan oleh Petrus dalam pembacaan kita tadi. Dalam ayat yang ke-39, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Petrus bilang apa? Aku ini saksinya. Bagaimana orang-orang Yahudi telah menggantung Dia, membunuh Dia dan menggantung Dia di kayu salib. Paulus menjelaskan dengan tegas bahwa bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus tanpa salib bukanlah Kristus yang sesungguhnya.
Kekristenan tanpa salib bukanlah Kristen yang sejati. Makanya seorang tokoh reformator yang bernama Martin Luther, dia bilang apa? Berita salib adalah fondasi dari iman Kristen yang tidak bisa ditawar-tawar. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu, orang Kristen selalu simbolnya apa? Salib. Ya. Orang Kristen kemana-mana gantung salib di sini, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Ya. Anak-anak dari kampung saya kan banyak kan preman-preman kan, tapi salibnya gede di sini Bapak Ibu ya. Salibnya gede-gede. Ya. Ya. Orang di tempat saya kalau kasih takut setan, pasang salib di depan pintu. Ya. Bukan itu Bapak Ibu. Bukan masalah kayu salibnya, tapi ketika kuasa salib itu ada dalam diri orang percaya, maka itulah yang akan mengusir setan, mengusir iblis. Kita nggak takut lagi dengan santet, dengan apapun yang mau dilakukan iblis. Karena salib itu sudah menghancurkan segala kuasa iblis dan kuasa maut. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Makanya salib itu tidak bisa dipisahkan dengan iman Kristen. Akan tetapi Bapak Ibu, berita tentang salib itu dipandang orang sebagai suatu kebodohan. Ketika Paulus memberitakan tentang salib, orang-orang Yunani bilang apa? Itu sebuah kebodohan. Gak masuk di akal. Orang-orang Yunani itu kan banyak filsuf-filsuf Bapak Ibu. Orang-orang yang mengandalkan kepintaran rasio mereka. Mereka bilang apa? Pemberitaan tentang salib itu kebodohan. Hanya orang bodoh yang mau percaya kepada salib. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mengapa berita tentang salib Kristus dipandang sebagai suatu kebodohan dan pemberitaan yang sia-sia Bapak Ibu? Karena memang salib itu menjadi tempat penghukuman yang sangat keji. Penghukuman yang diberikan kepada para penjahat. Sehingga ketika orang Kristen percaya kepada salib Kristus, bagi orang-orang lain itu sebuah kebodohan. Karena pada umumnya semua orang tahu bahwa yang disalibkan, orang yang mendapatkan hukuman salib itu adalah orang jahat. Penghukuman yang sangat keji. Dan itu diberikan kepada para penjahat. Dan Bapak Ibu, sejak abad pertama kekristenan itu lahir Bapak Ibu, orang Kristen sudah menerima ejekan-ejekan soal salib itu. Misalnya saya mengutip, ada seorang ahli retorika Roma di abad kedua yang bernama Marcus Fronto. Dia mengatakan bahwa kekristenan adalah kepercayaan dari orang-orang bodoh dan yang mudah ditipu. Ini dari abad kedua sudah ada yang mengejek orang Kristen seperti itu. Jadi kalau hari ini mungkin ada kelompok-kelompok, ada orang yang mengejek salib Kristus, gak usah kaget Bapak Ibu. Dari abad kedua ini si Marcus Fronto sudah menuliskan itu. Dia bilang kekristenan itu kepercayaan dari orang-orang yang bodoh dan yang mudah ditipu. Bahkan bagi para pengejek ini mereka mengatakan bagaimana mungkin orang Kristen mau menyembah Kristus yang disalib, yang mati sebagai seorang penjahat besar. Itu tidak masuk akal, bahkan konyol. Karena bagaimana mungkin Sang Mesias itu menderita sengsara bahkan mati terbunuh di kayu salib. Bahkan salib itu Bapak Ibu lambang kutuk. Orang yang tergantung di atas kayu salib itu orang yang terkutuk. Tapi Alkitab berkata, Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia mengalami kutuk supaya kita yang percaya kepadanya
tidak lagi mengalami kutuk untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, ada 1 dari 7 perkataan salib Yesus. Yesus bilang begini, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus pada saat itu dia berteriak, berdiri mewakili kita. Yang harusnya karena dosa-dosa kita Bapak Ibu, kita yang dikutuk, kita yang disalibkan, kita yang ditinggalkan oleh Allah. Tetapi Yesus berdiri atas nama kita. Supaya kita tidak lagi mengalami ditinggalkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Kita yang ada dalam Kristus, kita sudah mengalami berkat dari Allah yang berlimpah-limpah. Bukan lagi kutuk. Bapak Ibu, memang jika kita hanya melihat kepada tiang salib tempat penghukuman, maka berita tentang salib itu menjadi sebuah kebodohan. Itu yang dilihat oleh orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi. Karena mereka hanya melihat kepada salib, tiang salib itu. Sehingga mereka bilang apa? Berita tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi mari jika kita lihat siapa Yesus yang mati tergantung di atas kayu salib. Dan bagaimana akhir kisah daripada Yesus yang mati di atas kayu salib itu. Jika kita mengenal siapa Yesus yang mati tergantung di atas kayu salib, maka berita salib itu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Bukan sebuah berita kebodohan. Apa kesaksian Petrus tentang Yesus yang mati di atas kayu salib yang tadi kita baca Bapak Ibu? Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 39. Maaf, ayat 38, di situ Petrus bersaksi begini Bapak Ibu. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu, dalam kesaksian Petrus kepada Cornelius dan sahabat-sahabatnya yang ada pada saat itu, Petrus bersaksi tentang Yesus yang mati di atas kayu salib itu. Tadi saya katakan bahwa kenapa orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi menganggap berita salib itu adalah sebuah kebodohan. Karena mereka fokus kepada tiang salib itu. Tiang salib itu adalah tempat di mana orang-orang jahat, orang-orang pembunuh, orang-orang yang melakukan kejahatan besar disalibkan. Sehingga ketika kita hanya fokus kepada tiang salib itu, maka orang akan mengatakan itu adalah sebuah berita kebodohan. Tetapi kita harus melihat bahwa siapa yang tergantung di atas salib Kristus itu. Sehingga ketika kita mengenal Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu, berita salib itu adalah berita kekuatan. Berita salib itu adalah berita keselamatan. Nah, seringkali Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang tidak memahami Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu. Sehingga imannya mudah digoyahkan. Iman mudah digoyahkan. Ya. Bapak Ibu lihat sekarang di TikTok kan banyak itu. Saya suka ngikutin ya. Orang berdebat tentang lintas agama. Ya. Dan selalu iman Kristen diserang. Yesus tidak disalibkan. Yesus tidak mati. Yesus tidak mulia kalau dia disalibkan itu. Sehingga orang Kristen yang tidak mengenal siapa Yesus yang disalibkan itu, dia akan mengatakan bahwa salib itu kebodohan. Padahal Paulus bilang apa? Berita tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Kenapa? Karena dia mengenal Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan ini yang disaksikan oleh Petrus. Petrus bilang apa? Tentang Yesus dari Nazaret. Ya. Petrus secara jelas Bapak Ibu ngomong kepada Cornelius dan sahabat-sahabatnya. Jadi saya pikir Petrus gak bisa salah ngomong. Karena pada masa itu orang-orang yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, yang menyaksikan Yesus mati dan disalibkan, itu masih ada.
Petrus bilang apa? Yesus dari Nazaret. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa Yesus itu bukan tokoh fiktif, bukan cerita yang tidak jelas, atau ada juga teolog liberal yang mengatakan cerita dalam kitab Injil itu cerita hanya sebuah mitologi belah. Hanya mitos. Itu ada teolog liberal yang mengatakan seperti itu. Tidak benar-benar terjadi. Tetapi Petrus membela iman Kristen. Dia bilang apa? Yesus dari Nazaret. Petrus menunjukkan secara langsung bahwa Yesus itu berasal dari kota Nazaret. Dan hari ini kota Nazaret itu masih ada sampai sekarang. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu ke Israel, ada kampung Tuhan Yesus di situ. Pernah hidup di muka bumi ini, ada dalam sejarah manusia. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu adalah benar-benar tokoh yang ada. Ya. Dan di dalam pengakuan iman rasuli, Bapak Ibu disebutkan begini, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan apa? Pontius Pilatus. Itu jelas iman Kristen. Artinya begini, kalau mau diselidiki, Yesus hidup pada zaman kapan? Itu ada. Pada zaman Pontius Pilatus. Coba cari di sejarah umum. Kerajaan Romawi. Tahun sekian, tahun 26 sampai tahun sekian, ada satu tokoh yang hidup pada zaman itu. Pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Itu ada Bapak Ibu. Jadi iman Kristen ini berdiri di atas fakta historis. Fakta sejarah yang benar-benar ada. Yang bisa diuji. Ada sejarah yang jelas bahwa Yesus disalibkan pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Dalam iman Kristen kan kita percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Allah sesungguhnya dan juga manusia sesungguhnya. Manusia sesungguhnya dia harus lahir dari seorang perempuan, yaitu Maria. Tetapi bukan oleh benih seorang laki-laki. Karena Yesus harus kudus. Makanya malaikat bilang apa? Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah yang hidup. Supaya apa? Supaya dia layak untuk menebus manusia yang berdosa. Lalu dalam ayat yang ke-38 Petrus juga menyaksikan begini. Tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ya. Ya. Bapak Ibu lihat di sini bahwa Yesus disebut Kristus. Yesus disebut Mesias yang diurapi. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dan hal ini Bapak Ibu berbeda dengan salib yang lain, di mana yang disalibkan itu adalah seorang manusia biasa. Bapak Ibu, pada zaman abad pertama itu penghukuman dengan salib itu memang itu sudah umum diberlakukan di dalam masa pemerintahan kerajaan Romawi. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya Yesus satu-satunya yang mengalami salib itu. Banyak orang-orang penjahat yang juga disalibkan pada saat itu. Bahkan pada saat Yesus disalibkan di Bukit Golgota, Alkitab mencatat bahwa dia disalibkan di antara dua orang penjahat. Betul ya? Ada orang-orang lain yang juga disalibkan. Ya. Tetapi kita lihat di sini Bapak Ibu, Yesus yang tergantung di salib itu berbeda dengan orang-orang yang disalibkan. Rasul Petrus berkata, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Berbeda dengan orang-orang lain yang disalibkan. Orang-orang lain yang disalibkan pada saat itu apa Bapak Ibu? Mereka berjalan berkeliling untuk apa Bapak Ibu? Berbuat jahat. Orang-orang yang turut disalibkan pada saat itu berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus
Para murid-murid bilang apa? Dia berjalan setiap hari berkeliling untuk apa? Berbuat baik. Tapi kalau orang lain yang disalibkan pada zaman itu, mereka setiap hari hanya berjalan berkeliling apa? Minum mabuk ya. Buat jahat, bunuh orang, rampok. Itu penjahat-penjahat yang disalibkan pada zaman itu. Tapi berbeda dengan Yesus. Petrus berkata bahwa yang dikerjakan oleh Yesus adalah perbuatan baik. Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. Ini yang Petrus juga tulis dalam suratnya dia. 1 Petrus 3 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Petrus bilang begini, Yesus telah mati untuk segala dosa kita. Kenapa dia harus mati? Untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa orang-orang yang tidak benar? Kita. Yesus yang benar, tapi dia disalibkan. Supaya apa? Lewat salib Kristus, Yesus yang benar itu, dia membawa kita yang tidak benar ini untuk bisa bersekutu kembali dengan Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang dibunuh itu Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Karena Tuhan tidak bisa dibunuh. Ya. Makanya ada orang yang bilang, kok Tuhanmu dibunuh? Kamu gak baca Alkitab. Gak tahu. Yang dibunuh itu Tuhan. Masa Tuhan bisa dibunuh? Ini Alkitab bilang, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Karena Yesus itu adalah Allah. Mengambil kodrat manusia. Yang dibunuh itu adalah keadaannya sebagai manusia. Supaya apa? Kita manusia yang tidak benar ini, yang setiap hari hanya berjalan berkeliling sambil berbuat jahat, kita diselamatkan, dibawa kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur ya, karena Tuhan Yesus sudah mau mati bagi kita. Kita bersyukur untuk salib Kristus. Salib Kristus itu bukan sebuah berita kebohongan, tapi kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu tetap mengikuti setia di hari Senin sampai Sabtu. Mujizat zaman now. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi kita.
Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.